Ya. Mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Yang Mulia Soekarno Hatta selaku Kepala Sekolah SMP Unggulan Nuswatun Hasanah, yang terhormat Ibu Kartika Dewi selaku narasumber kegiatan diseminasi penerapan budaya positif, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru beserta staf SMP Unggulan Nuswatun Hasanah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di SMPS Unggulan Nuswatun Hasanah, program guru penggerak angkatan 6 oleh Ibu Kartika Dewi SPD. Salawat beserta salam marilah kita limpah curahkan ke Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat hingga kita insya Allah sebagai pengikutnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya atas nama pembawa acara izinkan saya membacakan susunan acara pada kegiatan siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga kegiatan inti yaitu pemaparan diseminasi penerapan budaya positif, yang keempat diskusi, dan yang kelima menutup. Marilah kita buka kegiatan pada siang hari ini dengan membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah kepada Ibu Niswatul Hasanah SSI, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Bapak dan Guru beserta staf SMP Unggulan Nuswatun Hasanah. Alhamdulillah, alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua, sehingga alhamdulillah juga di sekolah kita ada satu mudah-mudahan nanti Bapak Ibu juga yang lain akan mengikuti yang lolos seleksi untuk calon guru penggerak. Ini masih tahapan seleksi Bapak Ibu. Jadi nanti ketika sudah selesai tahapan seleksi, kemudian juga mengimplementasikan di sekolah, kemudian juga akan mendapatkan kelulusan. Kayak gini masih proses kayak gitu. Mudah-mudahan harapan saya mudah-mudahan diseminasi ini juga bisa memberikan dampak yang untuk sekolah gitu kan, apalagi dengan budaya positif. Mungkin yang di sini yang mendapatkan hanya Ibu Kartika selaku calon guru penggerak. Mudah-mudahan juga nanti apa yang disampaikan, yang dipaparkan oleh Ibu Kartika itu bisa kita terapkan di sekolah kayak gitu. Kita terapkan bersama-sama. Nah, mungkin itu aja untuk sambutannya. Harapan saya sih nanti juga guru-guru yang lain bisa mengikuti untuk menjadi guru-guru penggerak. Pembelajaran akan sangat berdampak ketika kita akan belajar kembali Bapak Ibu sebagai guru. Jadi jangan sampai kita cukup dengan ilmu kita yang sudah kita peroleh, kita dapatkan kayak gitu. Tapi kita sebagai guru harus tetap terus belajar karena perkembangan pendidikan itu terus berkembang, apalagi dengan peserta didik yang berbagai karakter. Kemudian kita harus mengikuti zamannya, kita mendidik sesuai dengan zaman anak-anak gitu. Ya itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Niswa atas sambutan sekaligus memotivasi kita untuk terus belajar ya, karena sejatinya seorang guru itu dinamis, harus belajar berubah-ubah seiring perkembangan zaman dan siswa sekaligus karakter siswa itu sendiri. Selanjutnya yaitu masuk ke dalam kegiatan inti, di mana pemaparan diseminasi penerapan budaya positif, program guru penggerak angkatan 6 oleh Ibu Kartika Dewi SPD. Kepadanya dipersilakan. Izin berdiri ya Bapak Ibu, terserah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kesempatan dan waktunya. Saya tahu Bapak Ibu semua bukan super sidik ya, tapi super sibuk gitu. Dengan banyaknya kesibukan kita itu kan artinya banyak yang kita lakukan untuk anak-anak kita. Semakin banyak kita diam, kita juga kurang memberikan apa yang mereka butuhkan untuk anak-anak. Jadi sesibuk-sibuknya kita, ini adalah ladang ibadah kita, ladang pahala kita. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Hari ini saya akan diseminasikan salah satu materi yang saya dapatkan kurang lebih 2 minggu. Untuk materi ini saya pelajari, walaupun sebenarnya belum terlalu banyak ya saya baca dan pahami sedikit-sedikit, karena memang kegiatan di Pusatun Hasanah itu kan lumayan padat gitu. Jadi saya mencoba untuk sedikit-sedikit memahami, dan saya rasanya kalau ilmu itu saya hanya simpan sendiri gitu. Saya ingin berbagi juga, berkolaborasi juga dengan Bapak Ibu semua. Nah, ini kayaknya tegang amat nih. Supaya nggak tegang ya, biasanya kalau di kelas itu saya berkolot dulu ya, kata Pak Mas Rudi, saya itu kayaknya tegang. Kok sekarang kayaknya saya tuh beda gitu, karena memang saya harus belajar mengubah diri ya, harus menjadi guru yang bukan terlihat seperti macan gitu, harus selalu menyenangkan gitu ya Pak Mas Rudi ya. Gitu, kayaknya Pak Mas Rudi kangen sekali melihat saya teriak-teriak. Pas sekarang jarang teriak-teriak, ya mungkin ini ada berimbas dari materi ini, kenapa saya jadi kalem. Seperti apa sih? Oke Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita sedikit ice breaking dulu ya. Boleh cari pasangannya masing-masing. Pasangannya nih ya, pas ya, dua Umi dengan duaan ya. Oh ya, boleh berhadapan, boleh duduk aja. Mas berhadapan ya. Oke, kita hanya membutuhkan 5 jari, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kita sesuai dengan materi program kita di sekolah kan ada numerasi dasar ya. Nah, kita coba di bawah itu nggak perkalian gitu ya. Ya Allah. Caranya misalnya hanya boleh 5 ya, boleh 1, 2, 3, 4, 5. Coba Ibu Umi contoh berapapun yang dikeluarkan dari jari. 8. Saya yang menang. 4 kali 2, 8. Lakukan Perkalian. Perkalian. Kasih tahu saya siapa yang menang ya. 5 kali. 5 kali siapa yang menang? Dalam 5 kali percobaan siapa yang menang? Kita akan cek daya yang paling cepat siapa yang menang. Yang mulai
PJOK. Guru TK dengan guru Tafis, ya, guru BK. Ibu Dapodik dengan ibu agama, awas dosa. Agama. Syekh dengan siswa. Ya itu salah satu contoh ya, ketika di kelas kita harus membuat suasana yang menyenangkan walaupun sederhana, gak nyampe 10 menit sih insya Allah. Ketika anak udah mulai relax, kita mulai pembelajaran, nah itu pasti anak-anak akan kangen gitu ya. Yuk Bu belajar lagi, Bu main lagi, padahal bukan main tadi itu, sebenarnya latihan perkalian kan gitu. Banyak konsep-konsep yang mungkin kita nanti bisa sharing yang tentang SDG itu sebenarnya banyak sekali. Loh, remote-nya mana? Lanjut. Di sini ada beberapa materi, banyak sekali Bapak Ibu. Ada paradigma belajar, motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol restitusi, ada keyakinan kelas, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia. Tapi dikhususkan nanti kita bahasnya kebutuhan dasar anak ya di sekolah, lalu segitiga restitusi. Nah di sini ada latar belakang dari Ki Hajar Dewantara ya. Kalau kita suka sharing negara lain itu pendidikannya maju loh gitu kan. Negara apa aja tuh yang sering kita sharing itu? Jepang, Singapura. Banyak ya. Sebenarnya kalau kita memahami filosofi KHD, kita akan sama kok seperti negara-negara yang lain. Nah, menurut KHD, pendidikan itu bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Peran pendidik menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Tadi benar yang dikatakan oleh Ibu Kepala bahwa kita harus mengikuti kodrat anak-anak ya. Kalau dulu zamannya belum teknologi, sekarang udah teknologi, makanya kurikulumnya berubah-ubah. Tapi jangan sampai kurikulumnya berubah menjadi lebih baik. Pasti namanya Menteri Pendidikan itu kan punya konsep yang ini ya, yang ke depan gitu. Kurikulum berubah tapi cara kita mengajarnya masih seperti itu aja, masih KBK dan sebagainya. Ya buat apa? Jadi ayo kita belajar bersama-sama, kita mengajarkan mereka, mendidik mereka sesuai dengan kodratnya. Selanjutnya kita skip aja tentang paradigma. Kalau sebenarnya siapa sih yang bisa mengontrol kita? Biasanya kita kan mengontrol anak-anak nih. Nah, jangan jajan sembarangan ya. Iya Bu. Kalau mereka tidak jajan sembarangan, kira-kira itu atas keinginan dasar sendiri atau dari mendengar dari gurunya? Yakin? Gurunya. Siapa sih yang bisa mengontrol kita? Diri kita. Duh, ada mie nih, enak. Jajan ah. Ingat kata Bu Lilis, kata Ibu Kepala, kata Bu Bapak Guru. Nanti ususnya gimana? Nggak cukup dengan Yakult, gitu kan? Beli nggak ya? Yang bisa mengontrol mereka itu mereka sendiri. Ya kita memang mengingatkan, tapi sebenarnya bukan kita yang mengontrol. Nah tadi udah ada pasangan ya. Coba yang menang, kepalkan tangannya. Tunjukkan ke lawannya. Yang lawannya, tolong pengaruhi si yang menang tadi supaya mau membuka tangannya. Sebisa mungkin yang mengepalkan tangan kontrol ya. Ya. Kasih uang. Harus berhasil. Siapa yang berhasil kasih tahu saya. Udah berhasil. Ya, dikasih uang. Jangan mau. Harus mulai. Silakan ditunjuk, dirayu. Ya. Dan buka.
mengontrol dirinya, harus lebih mengontrol ya. Tadi ada juga guru yang tetap mempertahankan ya, artinya kita yang bisa mengontrol diri kita mau membuka tangan, kita mau mengetok tangan, kita yang ngatur, kita yang mengatur diri sendiri. Makanya kita di sekolah tuh ada namanya peraturan ya. Ada juga satu lagi namanya keyakinan. Kalau peraturan kan tertulis, tapi kalau keyakinan ada di dalam diri. Bagaimana cara kita menyampaikan suatu keyakinan tersebut? Ya, itu maksud dari game kepal tangan tersebut. Ya. Tadi ada yang mencoba menyuap? Ya, ada. Mau ya, karena Desti ya, jadi mau aja yang penting aman. Penting aman. Oke, maksud paradigma teori kontrol itu artinya ilusi ya, ada beberapa ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa menguatkan karakter, padahal yang bisa menguatkan karakter kita, yang bisa mengontrol kita sebenarnya diri sendiri. Ini banyak sekali materi disiplin positif. Sebenarnya sekolah kita, kalau saya amati, disiplin positifnya itu lumayan banyak sekali. Mulai dari masuk gerbang itu sudah disambut. Ketika bertemu, berjabat tangan, memberikan senyuman dengan program apa tuh Pak Rido? 4S, 4R ya. Iya. Budaya kita banyak sekali ya. Ketika berkirim pesan itu pun budaya positifnya terlihat untuk anak-anaknya, mengucapkan salam dan sebagainya. Sampai ada guru yang tidak mau membalas ya karena tidak mengucapkan salam. Itu bagus menurut saya ya. Kenapa saya bilang bagus? Berarti kita memposisikan kita sebagai pendidik, mengajarkan biar anak tuh berpikir, kok gak dibalas ya? Oh, langsung temui gurunya. Kamu di WhatsApp lupa menuliskan salam. Nah itu kan proses mendidik. Tapi kalau anak salah, ya wes biarkan saja dia sampai kapanpun penyakitnya udah kita obatin loh. Disiplin positif, nilai-nilai kebajikan kita lewat. Oke, tentang motivasi. Motivasi ada dua, motivasi eksternal dan internal. Ini ada internal, ada eksternal. Saya mau tanya nih Bapak Ibu, ketika datang ke sekolah, masuk pukul berapa? 7 masuk. Nah, 6.50. 6.50. Kalau 6.51 kenapa? Telat. Nah, Bapak Ibu datang ke sekolah itu pada 6.50 atau sebelum 6.50 itu karena motivasi di dalam diri atau karena peraturan? Awalnya dari aturan, tapi jadi dari sendiri. Oke, awalnya dari peraturan, lama-lama menjadi suatu kebiasaan, menjadi disiplin positif ya. Gitu. Nggak apa-apa, memang segala sesuatu itu memang harus dipaksa. Kalau tidak dipaksa ya sampai kapan kita bisa melihat sekolah anak-anak datang guru-gurunya tidak ada. Sekolah ini menurut saya bagus ya, karena sebelum anak datang guru udah menyambut itu sudah luar biasa. Saya lihat sih belum semua sekolah melakukan hal seperti ini. Sama seperti anak-anak tentang motivasi ini, anak-anak itu belajar datang ke sekolah itu untuk apa sih gitu. Kalau dia tidak memiliki motivasi di dalam dirinya, hanya motivasi dari luar, yang penting kamu sekolah. Ya, makanya belajarnya agak malas-malasan. Tapi kalau anak udah punya motivasi di dalam diri, itu beda ya. Kita juga bisa melihat anak yang mana saja sih yang hanya sekedar yang penting sekolah. Ada juga yang sungguh-sungguh benar.
hukuman. Siapa yang pernah menghukum anak siswa? Saya pernah. Saya tiap hari. Setiap hari. Berpengaruh sering. Oh iya benar. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba anak tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan satu arah dan pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Jadi kalau hukuman dan konsekuensi itu beda. Misalnya ini, anak datang terlambat, disuruh untuk menulis ayat surat gitu ya. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Karena sudah tertulis nanti. Oke. Kalau misalnya pelajaran PJOK, anak nggak ganti baju nih, dihukum push up 20 kali. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Kecuali memang ada tertulis ya, beda dijual. Nah, saya mau tanya nih kepada Bapak Risman, pernah menghukum anak nggak? Pernah. Diapain tuh anak? Anak paling disuruh literasi ya, mengaji ataupun menulis yang dari guru BK, menulis yang Al-Quran. Oh, kalau itu bukan hukuman, Pak. Konsekuensi. Konsekuensi. Ya. Jadi kita bukan menghukum sebenarnya, itu bagian dari Hukuman berarti belum pernah menghukum, Pak. Masya Masya Allah. kecuali pas LDKS ya. Oh, iya, itu kan ya. Iya. Itu kan supaya melatih mental ya. Nangis nggak nih anak gitu. Penghargaan. Nah, ini kita sedang tidak membicarakan lomba, tapi penghargaan di kelas. Misalnya gini, ketika kita akan mengajarkan sesuatu, nah yang paling bagus dapat hadiah. Kira-kira menurut Bapak Ibu bagus nggak kalian? Tidak. Ya, silahkan coba. Mr. J, kemukakan kenapa tidak? Karena anak itu akan melakukan sesuatu atas dasar hadiah, bukan atas dasar dari dirinya sendiri. Ya, coba. Jadi melakukan sesuatu karena hadiah, akhirnya motivasinya beda ya. Tapi beda kalau kita misalnya tidak memberitahu ya, lakukan saja kreativitas anak-anak dalam mengerjakan tugas. Kalau itu bisa di belakang, tapi kalau di awal itu motivasinya udah beda. Ini salah satu pernyataan atau permasalahan ya tentang hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak terlambat, saya jadi tidak akan terlambat. Wah, itu saya pernah tuh. Tahun berapa itu? Pernah di kertas folio, bener-bener anak tuh sampai pegel gitu tangannya. Bahkan saya juga pernah lebih parah dari itu, dan memang saya menyesali saya sudah bertobat. Kalau memberikan hukuman, rasanya oh ternyata saya itu tega sekali gitu ya. Jadi setelah mengikuti PGP ini saya jadi guru tobat gitu kan. Jadi benar Bu, Bapak. Jadi saya pernah tuh anak tuh kalau nggak ngerjain PR, dia tuh saya suruh nulis di buku, bener-bener bukunya harus full dalam 1 minggu. Bener itu saya langsung teringat anaknya dan saya lumayan sedih sih gitu. Jadi insya Allah saya tidak akan melakukannya lagi gitu. Itu sangat berat gitu. Padahal yang menulis berapa kalimat pun itu udah hukuman ya. Yang saya ingat waktu itu dulu saya mungkin dibilang terlalu kejam sebagai seorang guru gitu. Ya mudah-mudahan sih kekejaman itu sudah binasa gitu ya. Selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah itu juga hukuman tuh. Misalnya ada pelanggan nih, nah kenapa nih kamu? 2 menit doang lu, wes lari. Padahal tujuan kita olahraga ya, biar sehat gitu kan. Boleh nggak sih sebenarnya hukuman itu, Bapak Ibu? Boleh nggak sih? Boleh. Bukan aja menghukum kok. Ya Tuhan saja menghukum ya. Tapi tetap kita pertimbangkan jenis hukumannya ya. Yang saya lihat sih Bapak Ibu menghukum sesuai dengan moto sekolah kita kan mendidik dengan hati dan keteladanan. Kita menghukum anak aja dengan teladan, dengan cara-cara yang baik, yang lembut, tidak yang sampai kasar fisik, apalagi lepas tangan gitu ya.
tidak mungkin, insya Allah nggak akan terjadi lah. Sesuai nama sekolahnya pun nggak cocok kalau misalnya ada main tangan atau verbal dan sebagainya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah, cuma gara-gara masker, ya itu juga bagian dari hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah coret-coret. Nah kalau ini beda, ayo ganti karena kamu lakukan gitu kan. Itu maksudnya itu konsekuensi, jadi bukan hukuman. Saya juga pernah tuh waktu dulu ya, anak tuh ada vas bunga gitu kan, karena usil gitu, miring geser, akhirnya vas bunga tuh jatuh gitu kan. Nah saat itu saya harus ganti ini surplus iya. Akhirnya itu anak saya suruh untuk menggantikan karena memang posisinya memang kalau dia sih tidak sengaja, tapi tingkahnya itu harusnya tidak seperti itu saat pembelajaran gitu, sampai melakukan hal yang menurut kita jangan sampai terjadi di kelas gitu ya. Jadi vas bunga itu diganti dan itu sebenarnya bukan dihukum. Mungkin kalau anak-anak mikirnya itu mah dihukum nih, dimarahin, padahal itu bagian dari konsekuensi, bagian dari mengajarkan anak untuk bertanggung jawab. Lalu membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu juga bagian dari konsekuensi. Bersihin ya, dipel gitu kan, koridornya siap suruh ngepel, itu bagian dari konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak, apa nih maksudnya? Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Maksudnya gini, anak salah pakai sepatu nih, terus dia dihukum, kamu nggak boleh pakai sepatu ke kantin apa, nah itu bagian dari hukuman, itu juga tidak boleh. Iya, ambles. Selanjutnya lari sama seperti di atas. Jadi kita bedakan ya Bapak Ibu, mana hukuman, mana konsekuensi. Ada hukuman, ada konsekuensi, dan yang paling bagus dibandingkan menghukum itu ada namanya restitusi. Boleh kita lihat video dulu ya, biar nggak galau. Siapa ini? Salam dan bahagia dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang akan digunakan sekolah. Ini di PMP juga ada. Restitusi. Langsung ngerjain ini kan? Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dan dosen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siap cara. Sampai pagi. Kok Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga
akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita lakukan apabila kita sedang marah kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil keputusan, mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan biasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya janganlah, bangga bisa bersabar dan tahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu pernah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau mengajarkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3.
sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha pembaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai melakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidak mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Jadi permasalahan di sekolah itu kan ada sedang, ya kan, ada ringan, ada sedang, ada berat. Nah, untuk contoh kasus-kasus yang berat, kita bisa menerapkan segitiga restitusi tersebut. Dibandingkan kita benar-benar menghukum anak, lebih baik kita panggil anaknya, kita bicarakan baik-baik, bukan untuk disalahkan. Ya walaupun anak itu salah, tapi kita tanyakan dulu kenapa sih bisa berbuat seperti itu. Jadi anak juga akan lebih terbuka pada kita gitu. Makanya kenapa sih anak ini kok tertutup gitu? Itu siapa ini? Tapi kalau kita coba terapkan restitusi, kita akan coba membuat anak itu lebih terbuka. Gitu. Nah, ini biasanya untuk permasalahan yang berat. Tapi kalau permasalahannya hanya anak-anak usil, ya itu malah cukup dengan keyakinan diri aja. Kenapa sih nggak boleh berisik di kelas? Nah, itu kan keyakinan kelasnya kan, bukan peraturan ya. Kalau peraturan di kelas nggak boleh berisik, itu peraturan. Tapi kalau keyakinan, kenapa tidak boleh berisik? Ya, karena di depan ada guru, kita harus menghargai orang lain. Teman kita sedang tampil di depan, kita harus fokus. Itu berarti sudah meyakini. Jadi bukan peraturan, tapi kita lebih menerapkan di kelas itu keyakinan pada anak. Saya mau tanya nih,
sebagai pembuat orang merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, atau guru sebagai manajer. Kalau manajer itu udah penerapannya restitusi tadi. Kira-kira nih, Bapak Ibu ada di posisi yang mana? Ini pemantau. Pemantau, teman. sebagai teman. Katanya Pak Risma juga teman. Apakah kita sebagai pembuat orang merasa bersalah? Ya. Kamu jangan kayak gitu. Nanti bu guru dimarahin kepala sekolah. Nah, itu kan anak merasa kayak ngerasa bersalah. Ada yang nggak yang seperti itu? Nah, insya Allah nggak ada ya. Pemantau tadi ada ya. Guru BK. Di mana-mana CCTV ya. Kita sebagai manajer biasanya ini untuk kepala sekolah, Wakasek dan BK juga bisa menerapkan, dan Bapak Ibu guru juga bisa menerapkan restitusi tergantung permasalahannya. Ini tadi keyakinan kelas kita udah bahas. Kita bisa nih menerapkan keyakinan kelas, ya. Saya mau tanya nih, sering nih terjadi bel bunyi, anak-anak belum masuk nih dari jendela keluarlah, ya kan? Kepala guru kita yang super ya. Udah bel masuk gitu. Kok anak tuh nggak langsung naik, kenapa sih? Kenapa anak tuh nggak langsung naik ke atas? Coba. Karena makanannya belum habis. Iya, makanannya. Karena kan nggak boleh berdiri ya makan. Makannya nggak boleh berdiri. Iya, jadi dihabisin dulu gitu. Iya. Lama gitu ya? Antrinya lama. Iya. Wah, berarti ini ada kebutuhan dasar siswa yang belum terpenuhi nih ya. Nanti kita ada bahasannya nih. Oke. Kesepakatan kelas. Bapak Ibu kalau ngajar di kelas ada kesepakatan nggak dengan anak-anak? Setiap orang yang sedang berbicara di depan kita harus menghargai siapapun itu, saling menghargai. Saling menghargai ya. Kalau Pak Rido kesepakatan dengan anak-anak gimana nih? Punya kesepakatan nggak? Bedakan ketika ada di sekolah sama di luar sekolah. Oke, itu juga bagus ya. Kesepakatan di mana saja berlaku, jadi bukan untuk di sekolah ya, di mana saja kita bisa bedakan. Ya, tapi kalau misalnya Pak Rido kira-kira tadi posisi kontrol di mana nih? Sebagai penghukum, teman? Oke, teman ya, udah kelihatan ya, teman ya. Kita coba buat kesepakatan di kelas supaya anak-anak tuh lebih teratur. Gitu. Kalau pelajaran dulu, misalnya jangan main HP, ya. Misalnya ada tugas bawa HP nih. Besok tugas bawa HP, ada materi shoot gitu nih yang merekam gitu ya. Jangan hanya sekedar menyampaikan hal tersebut, tapi bikin dulu kesepakatan. Tapi ketika HP-nya dimainkan tidak sesuai dengan fungsinya, ayo mau diapakan dulu. Jadi bukan dari kita, tapi dari anak-anaknya sendiri. Mau diapain? Disita. Oke, sepakat. Yang lain dari sepakat misalnya disita. Berapa hari? 1, 2, 3. Iya, 4 Bu. Ya biar cuma diambil. Oke, boleh. Nah, kalau di kelas ada yang main HP nih, kita nggak usah marah-marah. Kalau kita udah punya kesepakatan kelas, kita nggak usah marah-marah. Kamu tuh main HP, ya kan? Kan tahu ini pelajarannya buat apa? Malah buka yang lain-lain. Nggak usah marah-marah. Tidak usah marah-marah karena udah ada kesepakatan. Cukup aja diambil HP-nya di kantong, lanjutkan aja pelajarannya. Mereka sudah meyakini kok, udah ada kesepakatan sebelumnya. Jadi kita bisa sering membuat kesepakatan juga dengan anak-anak. Jadi ketika ada suatu pelanggaran, ya tidak usah terlalu banyak teriak, ngomel dan sebagainya. Dengan itu kita bisa. Skip. Oke. Kesimpulannya, penanaman budaya positif ini sangat penting untuk menumbuhkan nilai karakter murid, untuk dimotivasi agar menjadi pribadi yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai mereka yang mereka percayai. Untuk menanamkan disiplin positif pada murid harus dimulai contoh teladan yang diberikan oleh pendidik. Penanaman disiplin positif dapat difasilitasi dengan pembentukan dan menyepakati keyakinan kelas dengan para pendidik untuk mengambil posisi kontrol tertentu
akan menayangkan satu video ya. Kenapa sih anak ini bermasalah? Kenapa sih yang ini pemberontak? Kenapa sih yang ini orang yang tertutup? Kenapa sih ini anak jahil amat? Nah, ini video ini mungkin salah satu jawabannya ya. Ada 5 kebutuhan dasar. Terakhir ya. Kalau 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, anak memang akan bermasalah. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya mengatakan, bisa mengambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi di sawah. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang bergabung dengan tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut dan dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Maka mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respon dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini.
Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Ini memang jangan sampai ada anak tuh sendiri gitu mungkin. Nggak ada kita di sekolah anak geng-gengan itu. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid kolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Mereka juga suka belajar dari kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Beri mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, mengarahkan kehendak mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan. Pembelajaran berdiferensiasi di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa diklaim oleh murid sesuai dengan mereka sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi ibadah. Sudah pernah mendengar istilah kebebasan berdiferensiasi? kebutuhan untuk mandiri. Jadi nanti guru mereka tuh dituntut untuk pembelajaran berdiferensiasi. Yang menjadikan arah diri. Ya, berbeda. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang. Betapa menyedihkannya. Dresser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Dan menyesuaikan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Anak-anak butuh kesenangan di sekolah supaya Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. sebenarnya kesenangan itu nggak harus berbentuk tertawa ya Bapak Ibu. Kesenangan itu bisa berupa misalnya dia berhasil mengerjakan soal, itu kesenangan. Ketika anak tidak bisa menyelesaikan soal misalnya, nah itu ada rasa sedih pada diri sendiri ya. Anak bisa menyelesaikan itu sebagai kesenangan. Jadi kesenangan itu tidak terpaku pada yang tertawa dan sebagainya, masih luas. Anak-anak senang melakukan. Bisa membuat dampak dan Saya pernah lihat tuh pagi-pagi jam 6.40-an itu anak-anak senang banget lari-lari di lapangan main bola. Senang. membuat keputusan. Jadi jangan terlalu mengekang anak-anak, biarkan mereka melakukan apa yang mereka senangi, tapi tetap dalam tuntunan kita gitu. Tetap ada batasnya. Selama masih Ada muda. murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan.
biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal yang baru. Oke, saya contohkan ya. Dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Oke Bapak Ibu, saya mau tanya nih, 5 kebutuhan dasar. Ada 5, suami punya kebutuhannya, istri punya kebutuhan, anak-anak juga punya kebutuhan dasar. Kira-kira kebutuhan dasar manusia yang pertama apa? Bertahan hidup, ya. Yang kedua, apa tuh? Disayangi, gitu ya. Yang ketiga, kebebasan ini masih gantung ya. Dia bebas dalam apa dulu nih, dalam memilih sesuatu dan sebagainya. Yang keempat, kesenangan. Anak harus senang datang ke sekolah, jangan cemberut. Nah kalau cemberut, ayo kita ajak ngobrol. Bukan begitu, Bapak Jepri? Yang terakhir, kekuasaan. Nah kekuasaan ini maksudnya apa nih? Anak harus berkuasa gitu. Gimana nih? Menjadi pemimpin. Saya jadi pemimpin nih di kelas. Walaupun cuma kerja kelompok, itu senang ya. Jadi pemimpin butuh hal seperti itu. Jangan yang itu aja. Coba semuanya diberikan kesempatan. Insya Allah anak-anak akan lebih termotivasi nih. Akan menjadi pribadi yang berbeda, yang lebih kuat. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 16 lewat, kita juga harus segera ke anak-anak, jangan sampai anak-anak kehilangan gurunya, gitu kan? Kita harus berpihak pada murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kartika Dewi yang Masya Allah ini materinya diseminasi penerapan budaya positif. Ternyata satu tema materinya banyak ya. Ada perubahan paradigma belajar yang menurut Ki Hajar Dewantara, bagaimana sejatinya kodrat manusia dengan perkembangan zaman, kita pun harus mengikutinya, gitu ya. Tapi dengan tata cara yang baik ya, aturan-aturan yang baik sesuai dengan nilai dan norma yang baik pula. Kemudian ada disiplin positif, alhamdulillah juga dikatakan oleh Bu Kartika ya, kita juga sudah menerapkan disiplin positif yang benar-benar berdampak gitu ya bagi pendidik ataupun bagi anak didik kita. Kemudian motivasi perilaku manusia. Yang namanya motivasi perilaku manusia ini adanya di dalam diri dan juga dari luar. Kalau di dalam dirinya niatnya kurang, ya berarti itu harus dikuatkan oleh dari lingkungan luarnya. Mungkin kita sebagai pendidik bisa memotivasi anak didik kita untuk terus semangat belajar. Begitu juga sebaliknya dengan orang tuanya bahkan dirinya sendiri. Kemudian kebutuhan dasar yang telah dijelaskan tadi, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Sejatinya ada bertahan hidup, kemudian merasa diterima di lingkungan sekolah, di kelasnya ataupun di lingkungan keluarga bahkan masyarakat luas. Kemudian anak ini memiliki kebebasan, keinginan eksplornya, tapi dengan aturan yang baik pula. Kemudian anak-anak juga memiliki kesenangan, bukan hanya anak saja tapi pendidik juga punya ya untuk senang-senang ya. Makanya itu ketika pendidiknya senang, maka interaksi dengan muridnya juga akan menyenangkan. Kemudian yang kelima adalah penguasaan. Ya. Kemudian ada posisi kontrol, restitusi ya, di mana kita sebagai pendidik memposisikan diri kita entah itu sebagai teman atau sebagai pemantau atau sebagai manajer yang tingkatannya lebih tinggi lagi. Kemudian ada keyakinan kelas, bagaimana cara pendidik itu membentuk kelasnya ya, memiliki keyakinan kelas tersebut ya, entah itu dalam proses menghargai lawan bicaranya dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini gimana caranya kita menyelesaikan permasalahan atau konflik yang dihadapi oleh anak didik kita dengan cara dan tata cara yang baik juga. Ya, ada menstabilkan identitas, jadi ditanyakan dulu permasalahannya seperti apa, dengan
proses penanya juga yang baik juga ya, tanpa memojokkan siswa tersebut. Kemudian validasi tindakan yang salah, validasi juga harus kita obrolkan secara enak juga, nyaman bagi siswa tersebut. Kemudian dan menanyakan keyakinan apakah tindakan yang ia lakukan itu benar atau tidak, sehingga ia mampu memiliki jiwa yang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Intinya ada konsekuensi yang telah ia perbuat. Mungkin begitu kesimpulan dari kegiatan diseminasi penerapan budaya positif pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu guru beserta staf SMP Unggulan Uswatun Hasanah yang hebat, dan juga pemateri kita yang hebat juga, apalagi dengan kepala sekolah hebat kita Ibu Niswatul Hasanah. Semoga kita semua menjadi orang-orang sukses, orang-orang yang memiliki jiwa mendidik dengan hati dan kekauladanan sebagai moto SMP Unggulan Uswatun Hasanah. Mungkin untuk kegiatan pada siang hari ini kita cukupkan. Terima kasih, mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dari segi pembuka bahkan sampai berjalannya acara hingga akhir acara ini. Kita sudahi dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.